Oke, selamat pagi semuanya. Senang bisa ketemu lagi di perkuliahan R Programming untuk uh, mata kuliah proyek khusus. Pada hari ini kita akan melanjutkan metode klasifikasi yang ada yang bisa digunakan tools R. Metode ini cukup uh, banyak digunakan untuk melakukan klasifikasi dan prediksi, yaitu adalah supervector machine. Baik, hari ini kita menggunakan data yang uh, minggu lalu kita pakai. Kita buka dulu di sini. Jadi data yang kita pakai sama seperti minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, adalah menggunakan data wine. Kita bisa lihat, bisa dapatkan di UCI repository ataupun dari GitHub dengan menggunakan link ini. Jadi kita ingat kembali apa sih data dari wine ini, atau kita bisa double klik di sini. Jadi wine di sini adalah dataset yang memprediksi tiga jenis wine atau anggur menggunakan beberapa atribut, yaitu mulai dari alkohol, S sampai dengan proline. Nah, ini merupakan data yang kita gunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Jadi kita buka data baru seperti ini. Kita mungkin set sebagai wine otomatis. Nah, sama seperti minggu kemarin, kita perlu men-set kolom wine sebagai faktor. Jadi wine yang pertama, kolom yang pertama kita set sebagai as faktor wine, kemudian seperti ini. Kemudian kita running. Kalau dengan demikian, kalau kita ketik lagi summary dari wine, kita lihat di sini wine menjadi faktor dengan kelas yang pertama ada 59 record, kelas kedua 71, dan kelas ketiga 48. Baik, untuk melakukan pemodelan dan klasifikasi seperti minggu kemarin kita melakukan pemisahan dua jenis dataset, yaitu data training dan data testing. Kita mungkin set sebagai persiapan data train dan test. Jadi kita set seed 1, 2, 3 sama seperti yang pada C3 supaya kita bisa membandingkan klasifikasinya, performance klasifikasi antara satu metode dengan metode yang lain dengan menggunakan dataset yang sama. Jadi seperti ini. Lalu kita set index. Oke. Sampel, kita menggunakan fungsi sampel, kita pecah menjadi dua bagian dengan jumlah data yang ada pada wine and row di jumlah recordnya, kemudian wine, lalu kita set replace sama dengan true, dan kita pecah menjadi dua kelompok di mana kelompok yang pertama 80% dari data dan yang kelompok yang kedua 2%. Kalau kita running,
akan muncul seperti ini. Jadi data yang pertama masuk testing, data yang kedua masuk training, dan lain sebagainya, akan di random. Baik, untuk data train kita set dimana wine dimana indeksnya sama dengan 1, dan test adalah data pada baris dengan indeks sama dengan 2. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa 80% akan menjadi data training dan 20% menjadi data testing. Oke. Kalau sekarang kita membuat model SVM. Pertama kita coba lihat dulu plot train data. Ini adalah datanya seperti ini. Jadi ada 13 atribut dan 3 kelas yang 13 tersebut akan menjadi faktor-faktor yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan tipe dari jenis wine-nya. Seperti itu. Baik. Jadi kita set modelnya, mungkin kita set namanya adalah SVM model. Kita gunakan fungsinya, jadi library yang kita pakai untuk membuat model ini adalah menggunakan library E1701. Kalau belum diinstal bisa pakai fungsi install package E1701. E1071. Kita run seperti itu. Jadi untuk menjalankan model SVM kita menggunakan library ini. Jadi SVM lalu kita set wine adalah klasifikasinya, kolom klasifikasinya. Jadi W besar. Lalu apa aja yang ingin kita atribut mana saja yang kita tentukan untuk melakukan klasifikasi wine. Kita bisa saja menambahkan ash plus ACL dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin pakai semuanya, kita tinggal pakai titik seperti ini. Lalu kita gunakan datanya adalah data train data seperti ini. Jadi sudah ada model. Kalau kita panggil SVM model, jadi yang kita gunakan adalah SVM dengan kernel radial, dengan tipe klasifikasi adalah klasifikasi. Kalau kelasnya berupa data continuous, maka SVM-nya adalah SVM regresi. Kalau kita pengen lebih jelas, mungkin summary SVM model.
Jadi modelnya adalah kernel radial dengan 58 support vectors. Jadi vektornya di mana kelas yang pertama ada 16, kelas yang kedua 27, kelas ketiga 15 dengan 3 jenis kelas dengan nilainya level wine jenis 1, wine jenis 2 dan wine jenis 3. Nah, menggunakan model tersebut kita bisa melakukan prediksi terhadap data testing. Jadi prediksi. Jadi kita mungkin melakukan predict. Kita ingin memprediksi label dari data testing. Kita gunakan fungsi predict. Lalu menggunakan model SVM tadi. Lalu kita uji pada data tes. Kita runningkan. Nah, kalau kita ingin melihat kinerjanya, apakah sesuai atau tidak, result tabel, result tabel, maka kita pakai fungsi tabel predicted sama dengan predict label, kemudian hasil observasi sebenarnya aktual sama dengan data test tes data ya, tes data wine. Kemudian kita panggil result tabel, kita running, kita bisa lihat cukup bagus hasil prediksi antara model yang kita bikin dalam data training dan kita lakukan prediksi dari data testing. Jadi untuk data label 1, wine jenis 1 bisa memprediksi dengan tepat, semuanya diprediksi dengan tepat. Demikian juga dengan data kedua, tapi data yang ketiga cuman satu yang meleset, yang seharusnya datanya seperti ini, yang diprediksi 3 yang sebenarnya adalah 2. Jadi kalau kita ingin melihat akurasinya, tinggal kita lihat akurasi min result predict label sama dengan tes data wine. Kemudian kita lihat cukup bagus, 97% kalau dibandingkannya lalu dengan data yang sama, dengan pemotongan data yang sama juga, akurasinya kita dapatkan. Ternyata SVM dengan kernel radial mendapatkan akurasi yang bagus. Nah, selain radial,
kalau kita lihat di sini SVM, kernel yang ada di dalam SVM tidak hanya saja radial, tapi juga linear, polinomial, dan sigmoid. Nah, kalau kita ingin merubah parameter kernelnya, misalkan yang pertama adalah kernel linear, kemudian kita coba jalankan semuanya lagi, run. Kemudian SVM-nya sudah linear, kemudian kita lakukan prediksi lagi. Ternyata akurasinya berkurang sedikit, yang dari 97% menjadi 91,61%. Lalu kita bisa coba gantikan juga dengan kernel yang lain juga, yaitu adalah polinomial. Kita running lagi polinomial seperti itu, dan kita lihat kalau kita running berapa akurasinya, 94%. Jadi yang paling baik tadi adalah masih radial, yang kedua adalah polinomial, dan ketiga adalah linear. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan sigmoid ya. Coba kita lihat tadi SVM, kita running sigmoid, yaitu menggunakan fungsi sigmoid, yaitu menggunakan fungsi tan. Kita running lagi, dan kita lakukan prediksi 91%. Jadi kalau kita bisa urutkan, yang pertama mungkin akurasi yang paling baik untuk data ini dan pengelompokan data ini adalah radial dengan 97%, kemudian polinomial 94%, dan sama antara sigmoid dan linear 91,67%. Mungkin ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan belajar bagaimana mentuning dan melakukan beberapa parameter, perubahan parameter yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan akurasi dan performance dari klasifikasi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa diselayangkan di bagian komentator, di bagian komen dari YouTube. Saya akhiri, selamat pagi.